Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, di video hari ini kita akan kembali membahas untuk apa yang sedang dipikirkan kira-kira oleh para paus Bitcoin di belakang layar. Kita bakalan cek aktivitas mereka selama beberapa waktu belakangan. Tentunya juga selain itu kita bakalan bahas dari segi price action, kira-kira apa yang sedang terjadi di Bitcoin, dan kira-kira apa yang bisa kita expect untuk beberapa waktu mendatang. So, kalau misalnya kalian tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,26 triliun dolar atau naik sekitar 0,11%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya mix. Sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah. Dan top performer hari ini adalah Cardano, teman-teman, dengan kenaikan 3,7% menuju 0,29 dolar. Jadi kalau misalnya kita perhatikan dalam 24 jam terakhir, ya cenderung sebenarnya market volumenya tidak terlalu besar. Yang pergerakannya lumayan itu cuman ada Cardano dan juga Dogecoin. Itu pun pergerakannya hanya kurang lebih 3, sekian persen. Misalnya rata-rata hanya mengalami pergerakan antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 1%. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sebelum kita masuk ke berita dan data terbaru hari ini, teman-teman, saya pengen ingatkan lagi untuk event yang sudah pernah saya mention mungkin 1 atau 2 minggu yang lalu, yang menurut saya sangat disayangkan untuk kalian lewati. Terutama yang kalian-kalian yang merupakan traders, kalian wajib mengikuti event di sini karena ada banyak sekali hadiah menarik yang bisa kalian menangkan. Kalian pasti udah tahu bahwa XM merupakan salah satu platform yang saya pribadi gunakan juga untuk melakukan trading, karena di sini teman-teman akan bisa trading di semua aset kelas, tidak hanya di cryptocurrency, tapi kalian juga bisa trading di forex, bisa trading di saham, komoditas, indeks, semuanya disediakan di sini. Oke. Nah, kebetulan juga mereka lagi mengadakan event yang cukup besar di sini. Selain kalian bisa mendapatkan bonus deposit hingga kurang lebih 5.000 dolar, hanya dengan mendaftar dengan link yang sudah ada di kolom description box di bawah. Kalian juga bisa mengikuti event di sini yang akan dimulai dari 19 Oktober sampai 30 November nanti. Hadiahnya kurang lebih senilai 700 juta rupiah, dan cara untuk mendapatkan tiket undiannya sangat simpel, teman-teman. Kalian pertama harus mendaftar gitu ya. Kemudian kalian trading 3 lot standar atau 300 lot mikro sama dengan 1 tiket. Kemudian berikutnya, setiap 1 lot tambahan, kalian akan mendapatkan 1 tiket tambahan. Tidak ada batas yang bisa kalian kumpulkan. Semakin banyak tradingan kalian, tentunya semakin banyak tiket yang bisa kalian menangkan. Nah, hadiahnya apa? Hadiah pertamanya adalah Honda HR-V eCVT. Kemudian hadiah kedua, laptop gaming Asus ROG G-Virus. Kemudian ada juga iPhone 14 Pro Max untuk hadiah ketiga dan keempat. 5-9 itu dapatnya Honda Vario 125. Hadiah 10-11 itu Samsung Galaxy Z Fold 4. Kemudian hadiah 12-16 uang tunai sebesar 3 juta rupiah. Dan hadiah 17-25 itu uang tunai sebesar 1,5 juta rupiah. Jadi total ada 25 orang pemenang. Siapa tahu kalian akan menjadi salah satunya. Dan kalian bisa ikutan event ini hanya dengan cara mendaftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kalian juga bisa dapatkan bonus deposit hingga 5.000 dolar. Kalian juga bisa ikutan event di sini. Siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya. Syarat-syaratnya sekali lagi, daftar, kemudian minimal saldo kalian itu 300 dolar ya teman-teman. Trading 3 lot standar forex, gold atau silver, mulai dari tanggal 19 Oktober sampai 30 November untuk mengikuti undian. Trading lebih banyak untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang 1 tiket sama dengan 1 entry undian berhadiah. Jadi, kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengikuti event di sini, yang saya rasa masih cukup lama waktunya, kalian masih mempunyai kurang lebih waktu lebih dari 1 bulan untuk mengumpulkan tiket undian sebanyak mungkin. Siapa tahu kalian menjadi salah satu pemenangnya. Dan sekali lagi, link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Kenapa di XM, teman-teman? Karena di sini saya pribadi juga menggunakannya. Menurut saya, pertama, cara deposit dan withdrawalnya itu metodenya sangat banyak, dipermudah banget. Kemudian yang kedua, tentunya regulasi di XM menurut saya juga sangat jelas.
Diikuti juga di sini teman-teman akan bisa mendapatkan berbagai bonus yang disediakan oleh XM. So, kalau misalnya tertarik, langsung aja link sudah ada di kolom description box di bawah. Sekarang kita masuk ke berita dan data terbaru hari ini, teman-teman. Kita pengen cek. Pertama untuk hari ini adalah kira-kira apa nih yang sedang ada di benak para paus Bitcoin untuk beberapa waktu belakangan. Nah, setelah saya screening sekilas tadi, teman-teman, saya menemukan untuk halaman pertama, itu transaksinya lumayan aktif loh. Kalau kita bandingkan dengan terakhir kali kita melakukan update ya. Nah, sekali lagi kita hanya pengen melihat yang di bawahnya tidak ada tulisan seperti ini. Kita bakalan exclude karena ini adalah walletnya para exchange, oke? Nah, transaksi pertama yang angkanya lumayan, itu ada di nomor 11, di mana ada penambahan 2.554 Bitcoin. Kemudian, kita lihat juga di bawahnya, ada juga yang melakukan distribusi, angkanya minus 2.366 Bitcoin. Tetapi, kemudian diikuti, nomor 21 ada yang nambah 1.630 Bitcoin. Di bawahnya lagi ada yang plus, oh ini bukan, ini walletnya exchange. Kemudian di bawahnya lagi, transaksi yang sangat besar di sini teman-teman. Nomor 45 penambahan 18.300 Bitcoin. Di bawahnya 51 Bitcoin, nomor 48 di sini plus 480 Bitcoin, di sini minus 556 Bitcoin, di sini minus 171, kemudian scroll lagi ke bawah, kalian akan temukan lagi transaksi yang cukup besar plus 12.786 Bitcoin. Kita lihat lagi ke bawah, ada juga yang tambah 2.619, ada yang juga tambah 387, 6.524 Bitcoin, dan sisanya dalam keadaan hold. Jadi kalau misalnya kita bicara soal distribusi, memang sudah ada beberapa wallet yang melakukan distribusi di sini, teman-teman. Tetapi angkanya itu rata-rata sangat-sangat kecil, hanya beberapa ratus Bitcoin. Sangat tidak signifikan jika kita bandingkan dengan penambahan di beberapa wallet tertentu di sini, yang ada sampai 18.000, ada juga yang tadi 12.000. Ini saja sudah mampu mengcover semua yang minus tadi, bahkan berlebih gitu ya. Sehingga kita masih bisa ambil kesimpulan untuk top 100 itu secara nominal itu masih net akumulasi dan cenderung kebanyakan masih dalam keadaan hold. Begitu ya. Untuk halaman kedua, kita juga melihat ada yang menambahkan 9.775 Bitcoin, ada yang tambah 8.249, kemudian sisanya dalam keadaan hold. Halaman ketiga, di sini ada yang plus 7.499, 7.164, 6.778, 6.757, 6.699, kemudian sisanya dalam keadaan hold. Untuk halaman kelima, ada yang plus 5.400, 5.400, 5.400. Kemudian di sini ada 5.000 Bitcoin, 4.739, 4.500 Bitcoin, sisanya dalam keadaan hold. Kemudian halaman kelima ada yang plus 3.959, ada yang plus 3.884, ada yang plus 3.795, kemudian ada yang plus 3.498, 3.200, 3.200, dan sisanya dalam keadaan hold. So, teman-teman, tanpa perlu saya kasih kesimpulan ke kalian, juga harusnya kalian sudah tahu setelah melihat apa yang kita lihat di sini, dari top 1 sampai 500, itu cenderung antara masih melakukan akumulasi atau hold. Tentunya teman-teman, ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif bagi saya. Menunjukkan bahwa walaupun kita sekarang sudah melihat Bitcoin berada di kurang lebih area 34.000, setelah berbulan-bulan stuck di area range 31 sampai 25.000, tetapi tidak terlihat adanya niat gitu dari para paus untuk kemudian melakukan distribusi terhadap Bitcoin mereka. Sedikit banyak menunjukkan ke saya bahwa mungkin bagi sebagian dari mereka, harga sekarang itu belum menarik untuk dijual Bitcoin-nya. Dan bisa saja sebagian dari mereka baru akan start menjual ketika Bitcoin mungkin sudah di atas harga 40, 50, atau 60 ribu dolar. Pada saat itu akan sangat make sense kalau misalnya kita akan melihat sudah mulai ada yang melakukan distribusi, teman-teman. Itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena kalian perlu tahu bahwa tidak semua dari mereka ini memerlukan profit yang terlalu banyak, teman-teman. Kalau mereka punya uang ratusan juta dolar, atau at least puluhan juta dolar, teman-teman, mereka tidak perlu profit hingga ratusan ribuan persen kok untuk mereka dapat menghasilkan penghasilan yang sangat besar
Kau anggapan mereka punya 50 juta dolar. Kenaikan kurang lebih 20% saja, itu sudah bisa menghasilkan mereka 10 juta dolar ekstra, teman-teman. Beda cerita kalau kita-kita yang retail gitu ya. Yang kita yang cuma misalnya punya kurang lebih aset puluhan juta atau ratusan juta. Ya itu, kalaupun kita naik 100%, ya angkanya juga nggak terlalu besar gitu. Beda cerita kalau mereka-mereka ini yang punya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu Bitcoin. Beda cerita gitu. Kalau misalnya kita lihat secara value-nya, anggap saja kita lihat di halaman pertama ya teman-teman. Scroll ke halaman pertama. Oke. Anggapan di nomor berapa? Nggak usah yang terlalu tinggi deh teman-teman. Kita cari yang mediocre aja. Anggap saja yang ini, nomor 45. Dia ada 18.000 Bitcoin, teman-teman. Itu kalau di-value-kan 623 juta dolar. 623 juta dolar. Nah, kalau misalnya dia melakukan akumulasi, katakanlah di angka 30.000 dia akumulasi, baru akumulasi katakanlah. Kemudian harga Bitcoin naik ke 45.000. Oke? Itu udah kenaikan yang lumayan signifikan, teman-teman. Itu udah 50% dari awal mereka membeli, 30.000 ke 45.000. Jadi 623 jutanya di sini nanti sudah kurang lebih menjadi 900 juta dolar. Mereka udah profit 300 juta dolar hanya dengan persentase kenaikan 50%. Jadi akan sangat make sense bagi saya kalau misalnya nanti Bitcoin di atas 40.000, pasti sudah akan start ada yang melakukan distribusi. Entah itu yang merasa profitnya sudah cukup, entah itu yang mungkin sangkut sudah cukup lama, mungkin kemarin sempat membelinya di harga yang terlalu tinggi dan kemudian pengen keluar secepatnya ketika harganya kembali ke harga pertama dia beli, atau dia memang sudah merasa profitnya sudah lumayan gitu ya, walaupun belum cukup-cukup banget, udah lumayan, ya start melakukan distribusi sedikit. Itu cukup make sense untuk terjadi. Tapi untuk sampai sekarang, kita belum melihat hal tersebut terjadi. Jadi so far, so good. Dan yang kedua, Global Liquidity Delta. Kita tahu teman-teman bahwa pergerakan Bitcoin itu katanya nih tidak dipengaruhi oleh hal lain selain yang namanya liquidity. Atau kalau simpelnya kita katakan ya jumlah uang yang beredar di seluruh dunia gitu. Semakin banyak uang yang beredar di seluruh dunia, terlebih lagi kalau misalnya ada printing money baru, itu biasanya adalah saat-saat di mana Bitcoin performanya bakalan baik. Nah, jika kita perhatikan untuk beberapa bulan terakhir teman-teman, untuk Global Liquidity Delta, itu menunjukkan sesuatu yang cenderung positif. Kenapa? Karena kalau diperhatikan, selain Federal Reserve ya, selain Federal Reserve, kita melihat dari bulan Juli, di sini, akhir bulan Juli hingga sekarang, itu dari beberapa central bank, terlihat mengalami kenaikan dari segi liquidity. Contohnya, People's Bank of China, liquidity-nya itu naik di sini. Kemudian European Central Bank juga naik, walaupun sempat terkoreksi cukup dalam, tapi sekarang sudah start kembali naik. Bank of Japan juga sama, mengalami kenaikan. Kemudian untuk warna, ini warna apa nih teman-teman? Biru ya harusnya. USD Net Liquidity itu juga mengalami kenaikan. Sekali lagi, ini baru sebuah tren kecil, saya tahu teman-teman. Tapi kalau misalnya ini terus berlanjut, misalnya kita juga melihat Central Bank mulai kembali melakukan printing money lagi, itu adalah biasanya pertanda bahwa Bitcoin tidak lama kemudian akan mendapatkan performa yang sangat baik, teman-teman. Ya, saya sih berharap gitu ya, saya sih berharap 2024 semuanya sekaligus terjadi, jadi kita bisa melihat bull market yang luar biasa. Apa saja? Pertama, spot Bitcoin ETF di-approve, yang kedua halving, yang ketiga kalau misalnya nih, para central bank di dunia kemudian berlomba-lomba untuk kembali printing money baru, itu adalah tentunya skenario yang paling ideal untuk kita-kita yang sudah invest di cryptocurrency, karena secara historis beberapa hal tersebut itu berpengaruh positif terhadap pergerakan harga Bitcoin. Tapi saya sangat excited untuk 2024 teman-teman. Kenapa? Tanpa yang satunya pun yang di sini yang kita bahas, tanpa ada printing money pun, kita akan mendapatkan berbagai event yang sangat besar. Sekali lagi, spot Bitcoin ETF dan juga halving, saya rasa kedua hal tersebut saja sudah cukup untuk mendatangkan demand yang sangat besar ke Bitcoin. Oke, so,
Itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai dulu dari 1 hour chart. Nah, teman-teman, di video kemarin, kalau kalian masih ingat, saya sampaikan bahwa saya masih merasa Bitcoin itu masih akan melanjutkan penurunan dari sini. Oke, semua yang kita lihat di sini menurut saya masih adalah semacam konsolidasi untuk breakdown berikutnya. Sama seperti yang kita lihat di sini. Oke, nah kita persis jebol dan nyampe ke sekitaran area 33.300-an. Which is merupakan target kedua kalau misalnya teman-teman sempat melakukan short di sekitaran area di sini. Nah, tentunya pertanyaan berikutnya, apakah target terakhir di sini akan tersentuh atau tidak? Who knows, teman-teman. Untuk sementara kita belum bisa memberikan kesimpulan atau memberikan analisa yang terlalu meyakinkan tentang apakah kita akan nyentuh lagi ke area di sini. Kenapa? Karena yang kita lihat selama beberapa jam terakhir, rupanya ada demand yang cukup besar di sekitaran area 33.300 di sini, teman-teman. Dan kemudian kita melihat ada pembelian yang lumayan, sehingga kita bisa melihat ada cenderung pergerakan seperti V-shape di sini, yang harusnya cenderung adalah indikasi yang positif. Sehingga, untuk sementara, karena kita mendapatkan hal tersebut, maka untuk teman-teman yang mungkin belum sempat untuk taking profit di sini, sekali lagi, geserlah stop loss kalian ke arah entry. Karena kita mendapatkan ada satu indikasi awal bahwa sudah start ada kembali buying pressure yang lumayan, gitu ya. Tetapi, untuk Bitcoin dapat move higher atau bergerak jauh lebih tinggi, hadangan pertamanya tentunya nanti akan ada di sekitaran area trendline di sini, teman-teman. Dan kita juga di sini berpotensi membentuk apa? Semacam inverse head and shoulder. Kalau ternyata kita kembali terkonsolidasi di sini dan kemudian breakout, ini justru bisa teman-teman jadikan sebagai peluang lagi, terutama untuk para short term trader, mungkin untuk mencari peluang untuk long. Targetnya di mana? Targetnya pertama di 34.400. Target berikutnya ada di sekitaran 34.800. Dan target terakhir tentunya di area high terakhir di 35.100. Nah, kalau kalian manfaatkan setup di sini, ya harusnya kalian bisa lah mendapatkan setup minimal 2:1. Itu saya rasa tidak akan sulit untuk kalian dapatkan. Tetapi, kalau misalnya kita tidak melakukan breakout di atas area tersebut, dan terus mengalami rejection dari sini, ya kita bisa aja langsung terus-menerus bleeding out ke bawah, teman-teman. Oke? Dan kemudian menjemput target terakhir untuk teman-teman yang short. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, bahwa midterm itu tidak ada perubahan, saya masih cenderung berada di kubu yang bullish. Semua yang kita lihat di sini adalah bentuk konsolidasi yang lebih besar. Kalau kita lihat di time frame kecil kan tentunya ini terlihat udah cukup lama ya koreksinya. Tapi kalau misalnya kita lihat di time frame yang besar, di 4 hour atau bahkan di daily chart, ya ini baru beberapa hari konsolidasi, tidak ada apa-apanya gitu loh. Dan saya masih cenderung midterm bakalan bullish, saya sampaikan selama kita mampu maintain di atas area 31.000 di sini. Oke, so untuk short term, kalau misalnya kita bisa melihat Bitcoin break dari area trendline di sini, maka itu adalah berarti clue dari Bitcoin bahwa kita akan terlebih dahulu move higher, minimal nyampe ke sekitaran 34.400-an di sini. 34.800 next target, dan terakhir 35.100 sebagai area high terakhir. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau jadikan sebagai short buying setup juga bisa. Artinya setup jangka pendek long. Atau kalian mau jadikan sebagai peluang untuk swing, juga terserah kalian gitu. Kalau kalian memang merasa Bitcoin sudah siap untuk kemudian membentuk higher high yang baru. Kalau saya pribadi masih harus mengatakan bahwa saya cenderung masih sedikit skeptis untuk menyampaikan bahwa kita sudah siap kemudian untuk membentuk higher high baru. Bagi saya kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung sangat impulsif gitu ya. Dan koreksi dua wave itu menurut saya akan sangat make sense untuk kita lihat. Oke, barulah dari sana kita akan start untuk kembali move higher. Ini adalah skenario paling ideal yang saya bisa pikirkan untuk Bitcoin. Tapi kalaupun kita ternyata nih teman-teman pengen memberikan clue berikutnya,
atau Bitcoin pengen memberikan clue berikutnya bahwa dia sudah siap untuk melakukan rally membentuk higher high baru, maka satu-satunya senario yang bisa kita manfaatkan adalah apabila kita mendapatkan semacam ascending triangle. Jika ini yang kita lihat, maka breakout dari area di sini akan bisa kalian manfaatkan, dan next target mungkin sudah akan nyampe ke sekitaran 38 sampai ke 40.000 dolar. Oke. So, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, teman-teman. Ingat bahwa kita masih belum berhasil untuk breakout dari trend line-nya. Jadi, selama hal tersebut belum terjadi, teman-teman jangan langsung buru-buru menekan tombol buy. Karena kalau misalnya kalian buy di sini, kalian harus memprotek diri kalian mungkin jauh di bawah, oke, atau bahkan sampai di sini. Itu tidak worth it menurut saya. Lebih baik kalian menunggu dia breakout, retest, kalian masuk, oke, bisa dari sini, atau misalnya dari breakout dari trend yang tercipta nanti. Keduanya menurut saya oke, karena dari sini harusnya kalian akan bisa menaruh stop loss lumayan ketat antara taruhnya di sini atau kalian masuknya di sini bisa taruh di area higher low terakhir. Dan dari sini kalian akan bisa dapatkan setup dengan risk to reward ratio yang lebih baik. So, itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.